Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih dalam kajian Ramadan. Kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dalam surat Al-Hasr ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini sangat menarik untuk dikaji, untuk dipahami dan dimengerti bagaimana manusia bisa melupakan Allah, lalu kemudian Allah menjadikan mereka bahkan lupa kepada diri mereka sendiri. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang yang lupa beramal soleh. Karena sesungguhnya balasan itu setimpal dengan jenis dan bobot perbuatannya. Sedangkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga mengatakan mereka orang yang melupakan Allah adalah orang-orang yang meninggalkan perintahnya sehingga lupa diri untuk melakukan berbagai kebaikan yang seharusnya mereka lakukan. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melupakan hak-hak Allah yang telah diwajibkan atas mereka. Satu hal yang kita harus ketahui bahwa manusia punya kewajiban. Dan kewajiban itu adalah haknya Allah agar dipenuhi, agar kita penuhi bersama-sama. Jadi orang yang melupakan Allah adalah mereka yang tidak mengingat Allah, tidak mengindahkan perintah dan larangannya, serta tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Yang menarik, kaum muslimin ternyata tidak hanya dilarang melupakan Allah, tetapi kaum muslimin juga dilarang mengikuti orang yang melupakan Allah. Jangan seperti mereka. Jangan terpesona dengan kebebasan mereka. Jangan membayangkan bahwa mereka itu bahagia atas perbuatannya. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang bebas dan merdeka, tetapi justru mereka orang yang melupakan Allah adalah para budak dan hamba sahaya. Adalah sebuah kemuliaan jika kita menghamba kepada Allah yang maha tak terbatas. Sebaliknya adalah sebuah kehinaan jika kita menghamba kepada hawa nafsu.
Jika kita tidak menghamba kepada Allah, maka secara otomatis sesungguhnya kita menghamba kepada hawa nafsu. Jadi pilihannya hanya dua, menghamba kepada Allah atau menghamba kepada hawa nafsu. Kalau menghamba kepada Allah, Allah itu maha tak terbatas. Sementara kalau kita menghamba kepada nafsu, nafsu itu akan mengekang kita dan sungguh akan terpenjarakan oleh nafsu kita sendiri. Setan adalah pihak yang telah menjadikan indah hawa nafsu. Dengan mengikutinya seolah-olah kita menjadi bebas, merdeka. Padahal hawa nafsu telah menyandra kemerdekaan manusia. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang terperangkap dalam sel tahanan hawa nafsu. Tanpa sadar, mereka sesungguhnya dipenjara oleh sesuatu yang maya. Nafsu memang tidak nampak, tapi asar, bekas, dan pengaruhnya dapat dirasakan. Akibat yang ditimbulkannya jauh lebih dahsyat lagi. Hawa nafsu tidak hanya membuat orang kecanduan, tetapi bisa membuat orang itu sakau antara sadar atau tidak. Yang ada dalam kepalanya hanya satu, bagaimana keinginannya terpenuhi. Mereka tidak peduli bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana akibat yang ditimbulkannya. Mereka yang sudah dipenjarakan oleh hawa nafsu tak ubahnya seperti anak kecil yang taunya hanya meminta kepada orang tuanya agar keinginannya dipenuhi. Untuk itu mereka bisa berteriak, bisa merengek, bisa menangis, bahkan bisa maksa dengan cara yang sangat tidak pantas dilakukan. Pokoknya saya dapat. Pokoknya nafsu saya bisa dipenuhi. Kalau sudah berhadapan dengan orang yang punya prinsip pokoknya, susah dilawan. Ya. Ayat di atas mengingatkan kita agar tidak melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Siapa yang dimaksud orang yang lupa diri itu? Itulah orang-orang yang dengan sukarela menyerahkan diri untuk dipenjara dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Baik hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu orang lain. Pada hakikatnya, semua manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan merdeka. Namun, kebanyakan memilih untuk menjadi hamba hawa nafsu. Mereka rela diperbudak dan dipenjara oleh dirinya sendiri. Akibatnya, mereka ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum alam, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Pilihan bebasnya menjadi hamba Allah atau hamba hawa nafsu terserah kepada kita.
Mau menjadi manusia merdeka atau menjadi orang yang dipenjara oleh hawa nafsu. Mau menjadi manusia yang mulia atau menjadi seperti binatang ternak. Kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ramadan mudah-mudahan menjadikan kita memilih kemuliaan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.